Oke, selamat datang di channel YouTube saya, Share Knowledge. Oke, kali ini akan membahas tentang bahasa prioritas dalam pendidikan. Ya, pendidikan Indonesia itu ada PAUD, pendidikan anak usia dini, ada kelompok bermain, ada taman kanak-kanak. Kemudian ada sekolah dasar, kemudian ada SMP, SMA, lalu perguruan tinggi. Oke. Lalu bahasa apakah yang seharusnya digunakan di PAUD, di SD, kemudian di SMP atau SMA atau perguruan tinggi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan bagikan kepada yang lain. Oke, bahasa itu ada bahasa ibu atau bahasa daerah, kemudian ada bahasa nasional, kemudian ada bahasa internasional, ada bahasa agama. Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali digunakan ya ketika lahir, kemudian dikenalkan oleh ibu. Begitu. Nah, kalau di daerah, biasanya bahasa daerah. Kecuali hidup di kota ya mungkin bahasa Indonesia langsung bahasa nasional begitu. Nah, ada bahasa internasional. Kemudian ada bahasa agama. Maksudnya bahasa agama ini bahasa yang digunakan dalam pengantar agamanya begitu. Kalau di Indonesia itu ada 6 agama ya. Kalau bahasa Islam itu ada bahasa Arab begitu. Kalau dalam bahasa yang lainnya, agama yang lainnya mungkin punya bahasa sendiri ya begitu. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian coba kita perhatikan di sini usia anak sekolah. Pendidikan anak usia dini itu usianya 3 sampai 5 atau 4 sampai 6 tahun. Nah, pendidikan anak usia dini ini tujuannya bukan untuk membuat anak bisa membaca atau bisa menulis atau bisa matematika atau bisa lain-lain lah gitu. Tapi hanya bermain gitu ya, membangun karakter di sini. Begitu. Nah, menurut audien, menurut sahabat YouTube Knowledge, perlukah anak PAUD ini atau bahasa apa yang tepat untuk digunakan di PAUD ini? Bahasa ibu atau bahasa daerah atau bahasa nasional atau langsung bahasa internasional? Kalau zaman sekarang itu banyak ya yang langsung menggunakan bahasa internasional gitu, dibiasakan seperti itu. Katanya ada yang langsung bahasa nasional gitu ya, yang hidup daerah meskipun lingkungannya itu berbahasa daerah tapi dia menggunakan bahasa nasional berarti bahasa Indonesia begitu. Alasannya sih banyak sih, ada yang mengatakan katanya kalau sudah sekolah biar tidak bingung karena di sekolah itu yang digunakan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi anak usia 3, 5, 4, 6 tahun itu sudah mengenal bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan bahasa daerahnya? Nah, untuk SD itu 7 sampai 12 tahun seperti itu. Nah, ada cerita di daerah saya sendiri itu di desa ya, tentunya bahasanya bahasa daerah begitu. Nah, di zaman modern ini sudah mulai ada yang bahkan di rumah pun itu membiasakan diri berbahasa Indonesia. Nah, dalam satu rumah itu ada kakek nenek, ada bapak dan ibu, ada anak-anak ini begitu. Anak-anak ini menggunakan bahasa Indonesia di rumahnya. Dia tidak mau menggunakan bahasa daerahnya, menggunakan bahasa nasional. Suatu ketika kakeknya tuh minta tolong begitu. Nah, tiba-tiba sama cucunya itu menjawab dengan bahasa Indonesia begitu. Kakeknya pun bingung karena tidak paham kan. Dia bisanya bahasa daerah. Akhirnya dia nanya kepada tetangganya, apa katanya itu? Ya, pakai bahasa daerah ya. Ya seperti itu jadinya gitu. Oke. Nah, bahasa daerah.
Ada yang bilang bahasa daerah itu perlu dilestarikan, gitu. Karena katanya itu identitas seperti itu. Bahwa Indonesia itu terdiri dari beragam budaya, beragam bahasa. Nah, tapi kalau sudah dilupakan bahasa daerahnya, ya Indonesia tidak lagi punya banyak bahasa, tapi satu bahasa saja jadinya. Apalagi zaman sekarang, zaman online gitu ya. Anak-anak itu kalau main game dunia online itu biasanya mainnya dengan orang luar negeri. Mau tidak mau mereka menggunakan bahasa internasional begitu. Iya. Nah, sudah tidak lagi bisa bahasa daerahnya. Bahkan kalau bahasa daerah tuh biasanya kan bertingkat-tingkat ya. Ada bahasa yang sopan, ada bahasa yang familiar begitu. Nah, itu banyak sekarang tuh yang sudah lupa dengan bahasa-bahasa sopan itu begitu. Oke, coba kita kembali lagi kepada dunia pendidikan kita. Ada pendidikan anak usia dini, kemudian ada pendidikan tingkat dasar, ada pendidikan SMP SMA. Di PAUD ini hanya dibangun karakternya. Kemudian di SD ini masih umum, jadi belum pada target untuk mencapai satu keahlian gitu ya. Jadi matematika masih dekat perkenalan, IPA juga masih perkenalan begitu. Bagaimana mereka mengenal IPA, ilmu pengetahuan alam, atau pengetahuan sosial dan semacamnya seperti itu. Nah, kalau menurut saya pribadi, pendapat saya berkan begini. Untuk PAUD ini, karena ini anak masih usia sangat muda sekali, 3, 5, 4, sampai 6, ini masih di pangkuan ibu, anak-anak seusia ini. Nah, menurut saya lebih memilih untuk menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu di pendidikan ini, di PAUD, begitu. Jadi bahasa daerah yang digunakan. Kalau di Jawa, ya bahasa Jawa. Kalau di Bali, bahasa Bali. Kalau di Madura, bahasa Madura. Kalau di Sulawesi, atau di mana, ya bahasa daerahnya yang digunakan. Agar anak ini benar-benar kenal dengan dirinya bahwa dirinya adalah orang yang berasal dari daerah tersebut. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan bahasa Indonesia? Ya, tidak apa-apa. Gak usah dikenalkan dulu dengan bahasa Indonesia. Gitu. Saya sendiri dulu dengan teman-teman itu bahkan sampai ada pelajaran sendiri gitu ya, bahasa daerah itu, tapi bukan di sekolah formal, bukan di SD, tetapi di madrasah ibtidaiyah, yaitu di sekolah agama di sore hari sama malam hari di musola begitu. Disitulah kami diajari bahasa daerah. Bahasa daerah kalau bicara dengan seusia, apa yang digunakan, kata apa yang digunakan. Kalau berbicara dengan yang lebih tua, kata apa yang digunakan. Kalau bicara dengan guru, orang-orang terhormat, kata apa yang digunakan, itu diajarkan di sana. Ada hukuman kalau tidak menggunakan bahasa yang tepat seperti itu. Sehingga kami pun terlatih untuk menggunakan bahasa daerah kami begitu waktu itu. Begitu. Nah, tetapi mungkin ada kebingungan kalau di PAUD tidak diperkenalkan bahasa nasional, lalu bagaimana belajarnya? Kan ilmu-ilmu yang diajarkan itu menggunakan bahasa nasional, bahkan bahasa internasional begitu. Nah, di di tingkat PAUD ini kan belum belajar ilmu, ya, jadi tidak usah mikir ke sana dulu begitu. Bahasa itu tidak terlalu lama kok untuk menguasainya begitu. Tetapi untuk bahasa daerah ini memang penguatan karakternya begitu. Jadi karakter seorang anak itu perlu dikuatkan dulu bahwa dia adalah berasal dari tanah di daerahnya itu begitu. Dan itu adalah bagian dari Indonesia dengan karakter khas khusus seperti itu. Nah, baru setelah itu nanti di jenjang sekolah dasar ini barulah menggunakan bahasa nasional gitu. Nah, di tahun pertama itu tidak apa-apa meskipun anak ini tidak begitu mengenal bahasa Indonesia begitu. Saya sendiri dulu kelas 1 SD itu belum bisa bahasa Indonesia. Ya, tapi nyatanya sudah bisa bahasa Inggris, bahasa Arab begitu. Begitu ya, sedikit ya bahasa Arabnya. Oke, seperti itu. Jadi menurut saya di tingkat SD ini siswa baru dikenalkan dengan bahasa nasional gitu. Nah, lingkungannya pun anak SD kan sudah mulai meluas. Kalau anak playgroup kan belum ada anak playgroup mau jalan sendiri ke luar provinsi kan nggak mungkin. Masih digendongan ibu Pak begitu.
anak SD pun juga begitu. Kalau masih tingkat kelas 1, 2 itu masih sama orang tuanya. Begitu. Jadi tidak perlu untuk terlalu mengenal bahasa internasional dulu. Begitu. Cukupkanlah di bahasa nasional dulu. Mengenal negerinya sendiri. Mengenal tanah airnya sendiri. Begitu. Agar feeling dalam perasaan jiwa dia itu kuat begitu bahwa saya orang Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau di tingkat PAUD tadi mereka mengenal bahwa aku adalah cinta tanahku, begitu bahwa dia berada di daerah tersebut adalah mencintai daerahnya tersebut. Begitu. Nah, ketika nyampe dengan SD ini dengan bahasa nasional, dia mengenali dirinya bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia dan cinta terhadap negerinya, negeri Indonesia seperti itu. Menurut saya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan bahasa internasional? Nah, bahasa internasional ini kenalkan di tingkat ini, SMP SMA, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau pembelajarannya menggunakan direct method, setahun itu sudah bisa bahasa Inggris ini. Cuma karena memang kurikulum kita tidak didesain seperti itu ya, jadi agak sulit kalau kita melihat hasil di sekolah-sekolah umum gitu. Tapi kalau kita ke pesantren, coba lihat di pesantren ini. Anak-anak awal masuk tidak bisa apa-apa, setahun mereka sudah bisa bicara karena direct method, semua tiap hari berbicara bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab seperti itu. Nah, jadi bahasa internasional itu dikenalkan di tingkat SMP, SMA ini seperti itu. Jadi di tingkat PAUD anak-anak sudah dibangun kecintaan terhadap daerahnya, kesadaran bahwa dia mempunyai karakter khas, karakter khusus sesuai daerahnya. Di tingkat SD dia kenal dengan negaranya Indonesia dan memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia seperti itu. Nah, baru di tingkat SMP SMA ini dikenalkan dengan wawasan luar. Gitu. Jadi sudah terbangun fondasi karakter bangsa, karakter dirinya sebagai warga negara Indonesia seperti itu. Oke, bagaimana dengan bahasa agama? Nah, untuk bahasa agama ini ya terserah masing-masingnya mulai kapan seperti itu. Oke, nah saya coba browsing tadi tentang bahasa daerah. Di 10 halaman pertama Google ada beberapa website ini, ada Look.id, ada Kompasiana, ada Republika, ada Berita Makassar, ada Brandly yang cukup terkenal dan semacamnya gitu ya. Kita coba di Brandly yang pertama ini. Oke, ini di Brandly. Mengapa bahasa daerah perlu dilestarikan? Ada yang menjawab di sini agar tetap diingat dan menunjukkan bahwa bahasa daerah selalu kita hargai dan dihormati, agar tetap diingat dan dihormati. Coba kalau yang ini, kenapa bahasa daerah tidak perlu dilestarikan? Wah, ini sebaliknya malah. Tapi jawabannya di sini tidak. Dengan tidak melestarikan bahasa daerah, kita menyangkal peran bahasa daerah dalam melahirkan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Oke, tentu menurut dia penting. Kan dengan yang ini, Ade Kompasiana. Ternyata di Kompasiana ini hanya mengulas ya pentingnya dan perlunya dilestarikan sebuah bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia. Gitu. Penulis mengajak di sini agar kita semua melestarikan bahasa daerah. Oke, gitu ya. Bagaimana dengan yang republika.co.id? Ya, oke. Republika.co.id di sini juga menerbitkan artikel berjudul "Ayo Lestarikan Bahasa Daerah", gitu ya.
Iya, tentang apa isinya? Itu saya lagi bermasalah ini, agak lemot. Oke, ya, oke. Dalam artikel tersebut, dalam artikel ini disebutkan betapa pentingnya menggunakan bahasa daerah. Bahkan guru dianjurkan untuk menggunakan bahasa daerah di sekolah agar siswa di daerah lebih paham pelajaran seperti itu. Oke, ada yang menarik di sini. Ini oke, di sini ya ada yang menarik menurut saya. Perkataan di sini hal serupa juga dikemukakan staf ahli Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Iwayan Widana. Bali ya, ini Bali ini kota wisatanya Indonesia ini terkenal. Nah, ia mengatakan bahwa penggunaan bahasa daerah itu masih menemui banyak hambatan begitu. Kalau di Bali, kata beliau, masyarakat di Bali itu lebih tertarik menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Alasannya kenapa? Karena bahasa Inggris dinilai bisa mendatangkan uang. Ya, gitu ya. Memang repot kalau sudah berurusan dengan uang. Gitu. Ya, sama juga dengan mungkin daerah lain juga ya seperti itu. Jadi kalau bisa bahasa Inggris kan enak, bisa langsung dapat uang seperti itu. Jadi lupa sudah untuk mempertahankan bahasa daerahnya seperti itu. Kemudian staf pengajar Universitas Negeri Surabaya di sini mengungkapkan penggunaan bahasa daerah di Jawa Timur tak bisa lepas dari dukungan pemerintah. Ya, pemerintah memang perlu ya. Jika memang bahasa daerah ini dirasa perlu untuk dilestarikan, memang pemerintah harus berperan seperti itu. Nah, ini sudah dijadikan muluk muatan lokal ya di sekolah seperti itu. Tetapi memang ada sekolah-sekolah yang bahkan melarang bahasa muridnya untuk berbahasa daerah atau berbahasa nasional, berarti harus berbahasa internasional gitu. Ya, mungkin untuk tujuan tertentu dalam waktu yang terbatas, saya sepakat sih begitu. Jadi agar anak-anak itu cepat menguasai bahasa yang mereka ditargetkan atau yang ingin dikuasai seperti itu. Contoh misalkan bahasa Inggris, agar mereka berbahasa Inggris fasih, maka harus diwajibkan seperti itu. Tapi bukan berarti selamanya, gitu. Apalagi di usia yang masih muda, jangan menurut saya begitu. Jadi di usia kanak-kanak mereka harus berbahasa sesuai tempat lahirnya. Kemudian website berikutnya berita Kota Makassar ini ya. Ini memuat tentang bahasa daerah perlu dilestarikan. Oke, ini di forum kongres ya. Ini di sini forum kongres membahas tentang bahasa daerah. Ya, bagi yang tertarik bisa membacanya. Nah, ini tahun 2018, berarti 2 tahun yang lalu sudah ini. Bahas tentang pentingnya bahasa daerah. Itu ya. Belum ada komentar. Ya, sebenarnya sih salah satu peran pemerintah memang untuk saya tertarik dengan tadi di Bali ya, perkataan Pak Iwayan siapa itu. Jadi memang orang Indonesia itu lebih tertarik menggunakan bahasa internasional karena uang, alasannya uang seperti itu. Nah, pemerintah juga bisa sebenarnya. Contoh misalkan dengan lomba mengarang atau lomba menulis atau lomba pidato menggunakan bahasa daerah. Nah, itu diselenggarakan oleh negara seperti itu. Hadiahnya besar. Nah, kalau seperti itu, ya saya yakin akan memotivasi gitu ya para anak-anak negeri ini untuk menggunakan bahasa daerahnya seperti itu. Ya, mungkin
itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan bagikan pada teman-teman yang lain kalau dirasa bermanfaat. Oke, gitu ya. Jadi saya rasa itu saja pendapat saya tentang bahasa di dunia pendidikan seperti itu. Jadi saya lebih sepakat kalau bahasa daerah di tingkat PAUD, bahasa nasional di tingkat sekolah dasar, dan di tingkat atas ada bahasa internasional seperti itu. Itu saja dari saya. Semoga sukses semuanya.